berbangsa dan bernegara, setiap warga mempunyai hak dan kewajiban. Demikian pula dalam hal perpajakan. Dalam rangka memberikan keadilan di bidang perpajakan demi keseimbangan hak negara dan hak warga negara pembayar pajak, maka Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama ada hak atas kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal pajak, yang terhutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak. Atau dengan kata lain, pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya dibayar oleh terutang. Maka, wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan dari uang tersebut. Pembalian dari uang tersebut dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Wajib pajak juga dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT, dan yang kedua yaitu menggunakan surat permohonan yang dikirimkan langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Nah, apabila Direktorat Pajak terlambat memberikan uang kelebihan dengan waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak berhak mendapatkan 2% setiap bulannya dengan maksimal 24 bulan. Yang kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal dilakukannya pemeriksaan, wajib pajak berhak melakukan meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda pengenal pemeriksa, mendapatkan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, dan yang terakhir, untuk hadir dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika wajib pajak tidak mendapatkannya, maka dapat mengajukan keberatan dengan menggunakan surat ketetapan tersebut. Selanjutnya, apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut, maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Dan langkah terakhir yang dapat dilakukan wajib pajak dalam sengketa pajak adalah dengan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang keempat, ada hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Wajib pajak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajak. Dan kerahasiaan wajib pajak antara lain yang pertama, surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kedua, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan yang terakhir, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya yang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak. Yang keenam, hak untuk pengurangan PBB, pajak bumi dan bangunan. Karena kondisi tertentu, objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu, serta dalam objek pajak yang terkena bencana alam, dan juga bagi wajib pajak anggota veteran, pejuang kemerdekaan, dan pembela kemerdekaan dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terhutang. Yang ketujuh, hak untuk pembebasan pajak. Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Kemudian yang kedelapan, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patut dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPH sejak tanggal permohonan. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai oleh hibah atau dana pinjaman
luar negeri (PPH) yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor atau konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Yang ke-10, hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti kawasan berikat mendapat fasilitas PPN, tidak dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku. Kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak yang pertama adalah mendaftarkan diri sesuai dengan sistem self-assessment. Maka wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak yang nantinya akan diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak. Wajib pajak atau orang pribadi atau badan dalam melaksanakan atau melakukan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem self-assessment, yaitu mereka melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan perhitungan pajak terhutang. Kewajiban yang ketiga adalah kewajiban dalam hal diperiksa. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban wajib pajak yang terakhir adalah kewajiban memberi data. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diatur dalam pasal 35A UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2009. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan akan dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain atau kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dipidana dengan kurungan paling lama 10 bulan penjara atau denda sebesar 800 juta rupiah.